Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada Bapak Setia Purwanto yang saya hormati dan kepada teman-teman yang sempat hadir pada malam hari di Padepokan yang saya hormati, dan buat seluruh jamaah dimanapun berada, selamat malam, selamat menjalankan aktivitas, menjalankan amanah di tempatnya masing-masing. Semoga amanah-amanah yang kita jalankan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul silaturahmi baik secara langsung yang hadir pada malam hari ini dan secara offline bapak-bapak dan ibu-ibu melalui YouTube. Dan semoga pada malam hari ini pula kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya fitini wa dunya hatal akhirah. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, hanya sebatas ajakan dari saya pribadi, khususnya buat teman-teman yang ada di Solo. Berhubung sekarang ini yang menggantikan Bang Darman ini sedang tidak ada, Pak Bayu juga sudah tidak memungkinkan. Saya harapkan kepada teman-teman yang khususnya dari Solo, longgar waktunya pada malam Jumat, saya harapkan untuk bisa datang lebih awal. Kemudian yang kedua, bila mana ada tamu, saya harapkan teman-teman yang dari Solo bisa ikut menemani bila mana ada tamu. Yang terpenting, apa yang pernah disampaikan oleh beliau Bapak Setia Purwanto kepada saya dulu itu, ketika mau menemani tamu, ada tamu, silahkan datang ditemani, tapi yang terpenting adalah amanah yang di rumah jangan sampai dilewatkan. Terutama adalah amanah di rumah. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian yang bila mana ada niat mau ke Padepokan, silahkan terlebih dahulu bisa menghubungi Bapak Setia Purwanto langsung atau Mbah Jen. Bahkan bisa juga langsung request pelajaran apa yang mau dipelajari. Barangkali ada beberapa materi-materi yang belum bisa dicapai, atau mungkin ada amanah-amanah tergendala yang belum bisa diselesaikan. Silahkan Bapak Ibu yang mau hadir silaturahmi ke Padepokan bisa. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, Pak, saya besok mau ke Padepokan mau memperdalam T1 umpamanya, silahkan. Atau Pak, saya besok mau belajar tentang DN, ya silahkan. Pak, saya besok mau belajar memperdalam tentang Patrap, yaitu silahkan. Artinya jauh-jauh sebelum ke Padepokan sudah request materi, itu dulu seperti itu. Nah kemudian teman-teman sekali lagi juga saya ingatkan, ketika ada tamu ya silahkan, bila mana ada longgar waktunya silahkan ikut menemani. Luar biasa kalau misalkan ketika ada tamu kita bisa ikut menemani, bisa juga ikut sama-sama belajar juga. Sayangnya kenapa yang jauh-jauh datang bisa tekun, bisa hadir, menyempatkan waktu, kita yang dari Solo malah lewo-lewo, bahasa Jawanya. Artinya sayang sekali. Artinya kalau mau ke Padepokan tidak harus nunggu malam Jumat. Selain hari Jumat juga boleh, apalagi kalau ada tamu. Kiranya tidak perlu panjang lebar apa yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebih saya mohon maaf, cukup di sini sampai opening saya. Untuk selebihnya saya serahkan kepada Mbah Bejo atau Pak Zen. Silakan Mbah Bejo. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
noto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ba'du. Terima kasih Mas Beken yang telah mengawali opening ini. Saya tinggal melanjutkan saja ya. Jadi selamat berjumpa kembali di live streaming acara rutin tiap malam Jumat di Padepokan Patrap. Yang acara ini jika tidak ada halangan atau darurat itu mesti diselenggarakan. Kalau tidak diselenggarakan ada pengumuman. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah malam ini ada live streaming atau tidak. Nanti kalau ada hal yang sifatnya darurat, kita akan beritahukan. Tempo hari kita mendapat satu materi tentang positioning dalam menerima yang disampaikan oleh Pak Pur, yang saya upload di YouTube Bejo SA Channel, di mana di situ dijelaskan bahwa menerima itu hal yang mudah ya, tanpa kita berusaha menerima sebenarnya kita dapat menerima. Itu caranya gimana? Caranya dengan positioning, ya. Caranya dengan menyesuaikan penyelarasan, ya, penyelarasan. Jadi dengan menurunkan keinginan sesuai dengan level kondisi kita saat itu. Nah, kemarin dicontohkan, misalnya kita menginginkan kopi manis, tetapi yang ada kopi pahit. Ya. Kalau kita tidak bisa menerima kopi pahit itu, maka kita akan stres. Kita nggak puas, wah kopinya nggak enak. Tetapi kalau kita bisa menurunkan keinginan kita sampai pada level kopi pahit, artinya oke lah, saya tidak lagi berharap kopi manis, tapi apa yang ada? Ya, apa yang ada? Yang ada kopi pahit, ya mari kita nikmati kopi pahit itu. Insya Allah kita bisa menikmati. Dalam hal makan dan minum, ya, makan dan minum. Jadi saya cuman sharing pengalaman saya saja. Kita ini terbiasa mencaci maki makanan, mengkritisi makanan. Jadi kalau kita dihadapkan pada makanan di restoran, pada saat bertamu, pada saat jamuan makan, ada saja yang kita caci maki, kurang ini, kurang itu. Kebanyakan ini, kebanyakan itu. Mestinya gini, mestinya gitu. Ya itu. Nah, kebiasaan ini, kebiasaan mencaci maki makanan. Ini bukan ajaran Rasulullah. Ya. Jadi bagaimana agar kita bisa menerima? Jangan berharap makanan yang macam-macam. Turunkan selera. Ya. Turunkan selera. Hilangkan ekspektasi. Ya. Terima apa yang ada. Jadi nolkan keinginan tentang selera. Nolkan. Nol serendah-rendahnya. Saya bertahun-tahun latihan itu. Sehingga pada waktu itu teman saya bertanya, Pak Jen, saya lihat sampai ini mangan opoe kok enak erang. Ya, jadi makan apa saja, enak lahap. Karena waktu itu saya sering pergi ke daerah-daerah yang makanannya itu aneh-aneh, tidak sesuai dengan selera. Sedangkan ketika teman saya nggak doyan makan, saya lahap saja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena saya menurunkan selera saya. Turunkan selera saya. Jadi saya tidak mengharapkan makanan yang apapun. Saya hanya berpikir makanan yang paling enak adalah makanan yang ada di hadapan saya.
Ini. Nah, ini adalah proses menerima. Ya. Tentang makanan saja. Ini proses menerima. Jadi menurunkan selera, menurunkan keinginan sampai pada titik nol sesuai dengan fakta makanan yang kita hadapi. Sehingga apa? Kalau kita bisa menurunkan itu, maka makanan yang di depan kita itu nikmat sekali. Ya. Akhirnya saya makan dengan sate, soto, makan tempe, atau makan nasi dengan kecap, nasi dengan garam, dengan kerupuk, atau makanan mewah, itu sama, Pak. Sama. Nikmatnya sama. Ya. Karena saya pernah mengalami itu semua. Dari restoran, makan restoran yang begitu mewah, sampai pada nasi sama garam. Rasanya gimana? Enak semua. Sehingga ketika diajak sahabat-sahabat ya untuk makan di warung, Pak Jen pilih apa? Idem. Apa saja. Mau apa? Apa saja. Sama. Pesan apa? Sama. Karena apa? Makanan apapun setelah ada di depan kita, itu rasanya nikmat bila kita bisa menerima. Apapun. Saya bilang apapun ini karena saya mengalami bertahun-tahun. Jadi tidak ada lagi kita mencaci maki makanan, mengkritisi makanan. Ya kecuali kita chef ya, yang tugasnya untuk mengevaluasi. Bapak Ibu bisa coba. Ntar makan makanan apa saja nikmat. Dan setelah nikmat kita bisa bersyukur gitu loh. Alhamdulillah ya Allah. Apakah sehat? Bapak sendiri lihat saya. Saya ini sehat enggak? Sudah setengah abad lebih. Semua makanan yang halal saya makan. Nah ini kedahsyatan dari proses menerima. Ketika kita bisa menghilangkan ekspektasi, kita bisa mengenolkan keinginan, kita bisa menurunkan selera sesuai dengan kondisi saat ini, di sini. Akhirnya kita makan apapun enak. Enak. Bahkan nasi-nasi saja anget itu enak. Apakah sehat? Insya Allah sehat. Yang penting kita bersyukur. Yang penting tidak lupa doanya. Doa itu ya yang sungguh-sungguh ya. Walaupun kita mungkin tidak berdoa secara silatun ke Allah. Ya. Tapi walaupun 1 detik, 2 detik, sempatkan untuk silatun kemudian doa. Ya. Minta agar makanan yang kita makan ini membuat jiwa kita sehat, membuat jasad kita sehat. Itu yang saya lakukan. Jadi katakan seminggu, 2 minggu itu hanya makan daging kambing. Saya berkali-kali Pak, tiap kurban itu mingguan daging kambing. Kemarin itu ada semingguan daging kambing terus. Apa enggak takut darah tinggi? Enggak. Enggak takut stroke? Enggak. Jadi tidak ada yang ditakutkan. Karena apa? Karena kita sudah bermunajat pada Allah pada saat makan, ini mohon untuk diberikan kesehatan. Bisa dibiasakan. Nah ini contoh makanan. Ya. Nah, hal ini bisa diterapkan pada hal apapun. Tidak ada makanan saja. Tidak hanya makanan saja. Jadi ketika kita tidak mengharapkan sesuatu, kita tidak memasang ekspektasi yang tinggi, ketika kita menghadapi situasi apa adanya, nolkan keinginan. Nolkan keinginan, sesuai dengan fakta pada saat kita mengenolkan keinginan itu. Ya, sesuaikan. Ya. Tentang mobil, tentang pekerjaan, tentang apapun. Menerima dulu.
memang kalau kita bisa berusaha menerima dalam kondisi yang begitu tidak kita harapkan, menyusahkan, sulit, stres menerima itu sulitnya luar biasa. Tapi insya Allah dengan positioning seperti yang diajarkan Pak Pur tempo hari, itu gampang. Beberapa hari ini saya mencoba untuk positioning, tapi saya ingat-ingat mengapa saya bisa menerima ya. Itu proses positioning itu terjadi dengan sendirinya ternyata ya. Jadi saya nggak ngerti, saya nggak menganalisa sejauh itu. Ya inilah salah satu kelebihan di Padepokan Patrap yang kita sebelumnya tidak memikirkan jauh itu. Nah, pembimbing besar kita itu memberikan satu analisa yang begitu analitis, begitu simpel, begitu bisa dilaksanakan gitu loh. Jadi nanti kita tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima. Ya, punya pekerjaan ya diterima, nggak punya pekerjaan ya diterima. Istri marah-marah diterima, tapi kalau istri marah-marah, nanti positioningnya jangan ikut marah. Ya. Jadi nol kan. Kuncinya itu nol kan, pada titik terendah. Itu kunci, itu dasar, titik terendah itu dasar. Kalau sudah titik terendah kita terlatih, nanti ini akan bisa kita jalankan di semua bidang kehidupan kita. Ini. Jadi tentang harta benda itu juga gitu. Apakah saya tidak ingin harta? Tidak ingin. Apakah nggak ingin mobil? Enggak juga. Apakah nggak ingin rumah? Enggak juga. Mengapa bisa nggak ingin? Karena positioning. Ya. Positioning. Lah ini disyukuri. Syukuri. Karena pertolongan Allah itu akan diberikan tidak berdasarkan keinginan kita. Allah itu nggak bisa diatur dengan keinginan-keinginan. Kalau kita kan hidup kita diatur dengan keinginan-keinginan kita. Coba kita introspeksi, mulai kita sadar hidup sampai sekarang. Kita selalu diatur oleh keinginan-keinginan kita. Sehingga yang terjadi apa? Banyak pelajaran-pelajaran yang kita anggap sebagai masalah dan itu membuat stres. Hidup tersiksa kok terus-menerus. Sejak sadar hidup sampai sekarang kita rasakan masalah itu terus-menerus. Jadi jangan tersiksa terus-menerus. Kita sikapi itu pelajaran yang terus-menerus. Jadi hidup jangan diatur dengan keinginan. Coba kita introspeksi, benar nggak hidup kita diatur dengan keinginan? Insya Allah pasti benar. Hanya kalau kita sudah sadar Allah, keinginan itu tidak murni berasal dari ego. Karena apa? Karena yang sadar Allah itu keinginannya, nafsunya sudah jadi nafsu mutmainah. Jadi keinginan itu berasal dari sebuah kesadaran dalam menjalankan amanah tanda perintah. Tuh. Jadi kita nggak ada keinginan, hanya menjalankan perintah. Terus kalau kita sadar Allah, sadar 3T, sadar ATP, hidup kita itu perintah Allah jalankan, perintah Allah jalankan, perintah Allah terus itu. Keinginan nol kan. Sehingga nggak ada stres. Nggak ada stres, nggak ada iri, nggak ada ini. Hidup jadi mudah itulah. Hidup itu jadi tenang, hidup jadi damai. Itu. Jadi bukan hidup jadi banyak harta, enggak. Orang banyak harta itu yang stres, banyak sekali. Malah matinya bunuh diri, hartanya banyak berlebihan, matinya bunuh diri banyak. Hidupnya stres. Terlalu banyak yang dipikir. Mengapa dipikir? Takut kehilangan harta. Itulah kalau kita nggak ATP. Ya. Jadi mari belajar menerima.
dengan positioning. Kalau ingin lebih jelas, baca buku yang sekarang diterbitkan. Buku Mindfulness Zikir Nafas yang disusun oleh Bapak Setio Purwanto, itu bagus ya, aplikatif. Bagaimana kita belajar sadar Allah, dampak-dampaknya, bagaimana kita bisa menerima, dan lain-lainnya semua ada di situ. Dan itu sifatnya dasar. Artinya apa? Artinya ini perlu kita baca, kita terapkan sejak sekarang, sejak awal kita belajar sadar Allah. Itu. Jadi perlu, Bapak Ibu perlu membaca, Bapak Ibu perlu memiliki. Nah, kalau bukunya kan sudah sudah tahu, bahkan sudah ada yang menerima membaca. Coba dibaca, belum paham, diulangi lagi, kemudian diterapkan. Bagus. Di situ ada positioning, bagaimana kita menerima tanpa berusaha untuk menerima. Hanya menurunkan ego, menurunkan keinginan, menghilangkan ekspektasi. Ya. Itu. Pak Pur mana? Pulang. Oh, pulang. Oke, saya tambah lagi. Jadi di buku itu diulas banyak hal, Bapak Ibu ya. Diulas banyak hal. Termasuk yang barusan kita jelaskan tadi tentang positioning. Ya. Selama ini kita sulit. Kita stres, terima stres itu. Gimana? Udah stres, mau menerima stres. Sulit. Apalagi basic kita tentang sadaran belum kuat. Tentang sadar Allahnya belum kuat. Ini sulit. Tapi dengan positioning, ya, itu insya Allah lebih mudah. Saya beberapa hari ini mencoba positioning. Ya. Itu Bapak Ibu, jadi silakan dilatih, karena spiritual kita itu spiritual aplikatif. Kita nggak mau muluk-muluk dan menggunakan istilah-istilah yang sudah umum Bapak Ibu pahami. Dan saya mohon maaf, semoga pertemuan kali ini, live streaming kali ini membawa banyak hikmah, merubah kehidupan kita apabila kita bisa menjalankan dan diberi kekuatan dan kemudahan Allah untuk menjalankan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak-bapak yang ada di Padepokan, Bapak Ibu yang online pada malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan Allah yang saat ini Allah takdirkan kepada kita. Kita syukuri, kita terima, kita syukuri, karena ini memang menjadi dasar sikap yang harus kita pakai sehari-hari. Terima kasih Mas Beken yang telah membuka, Mbah Zain yang memberikan
penerangan yang cukup jelas tentang T1, tentang positioning. Ini sangat penting Bapak Ibu. Iya, kadang kita itu menginginkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat. Maksudnya gimana? Ya, Allah itu memberikan kita kebahagiaan itu syarat dan ketentuan berlaku. Allah melimpahkan rezeki kepada kita itu syarat dan ketentuan berlaku. Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kebahagiaan dan lain sebagainya yang menurut kita baik itu ada syarat dan ketentuan. Termasuk tema kali ini tentang bagaimana agar Allah itu memberikan rezeki yang lebih, yang berlimpah kepada kita, itu juga ada syarat dan ketentuannya. Kalau tidak dipenuhi ya tidak akan Allah memberikan rezeki yang berlebih. Nah, apa yang tadi disampaikan Mbah Zain, Mbah Bejo, itu merupakan syarat dan ketentuan. Kalau itu tidak dipenuhi, ya tidak akan Allah memberikan rezeki berlimpah dan kebahagiaan, itu nggak akan bisa, nggak akan mungkin. Maka teman-teman, sahabat-sahabat semua yang sudah belajar tentang zikir nafas, yang sudah belajar tentang sadar Allah, mari kita tingkatkan level atau kita tingkatkan pengajaran yang harus kita amalkan, yaitu dengan belajar menerima, belajar T1. Ya. Tadi sudah disampaikan, memang menerima itu sulit. Menerima itu enak diucapkan, nggak enak dijalankan. Ya, karena tidak dalam posisi yang benar. Di video yang diunggah di channelnya Mbah Bejo 5-4 hari yang lalu, itu saya menjelaskan kalau misalnya kita itu berada di satu anak tangga, Allah menakdirkan kita di anak tangga kedua. Sedangkan keinginan kita itu di anak tangga ketujuh. Selama kita tidak menempatkan keinginan kita di tangga kedua, maka menerima itu tidak akan mungkin bisa. Ataupun kalau menerima itu terpaksa. Kecuali kalau keinginan kita itu memang kita tempatkan pada tangga yang sebenarnya. Kita sebenarnya di tangga kedua, maka keinginan harus diletakkan di tangga kedua. Nah, ini adalah suatu bentuk mindfulness namanya. Mindfulness ya, mindfulness itu sebenarnya sadar yang sudah diaplikasikan dalam kehidupan. Makanya kalau dulu saya buku pertama tentang zikir nafas, itu tentang metode zikir nafasnya. Kalau sekarang mindfulness itu berarti harus sadar dalam keseharian. Saya ini sebenarnya ditempatkan ditakdirkan Allah ini ditakdirkan Allah ini, saya itu saat ini sedang mengalami apa gitu. Kalau misalnya saat ini saya sedang tidak bisa berpikir, mau nulis aja susah. Kalau kita tidak mindful, itu kita akan berusaha untuk berpikir keras. Itu tidak mindful. Kalau mindfulness, oh iya, saat ini saya tidak bisa berpikir. Jadi keinginan itu memang diturunkan atau diposisikan pada level yang sebenarnya. Oke, saya tidak bisa berpikir. Nah, jadi ya harus diterima meskipun kita harus bekerja dengan berpikir. Tapi ketika tidak bisa berpikir, ya orang tidak bisa berpikir itu kan banyak macam ya. Mungkin karena stres juga bisa. Suasana gaduh juga bisa. Ngantuk juga bisa. Orang ngantuk itu berpikir juga susah. Betul nggak?
Nah itu juga disadari, oh ya ini sudah larut malam, sudah jam 11, pikiran sudah buntu, nggak bisa mikir lagi, sudah. Oh ya, jadi mindfulness itu adalah penerapan zikir nafas kesehari-hari, keseharian itu. Tidak hanya menyadari nafas, tapi menyadari keseharian. Maka buku ini, buku mindfulness yang saya tulis, ini merupakan buku advance. Buku advance itu buku tingkat lanjut ya, buku tingkat lanjut setelah kita mempelajari atau mempraktikkan zikir nafas. Ya, jangan sampai orang zikir nafas tapi nesunan. Orang zikir nafas protesan. Orang zikir nafas ngeluhan. Ngeluhan itu apa? Sambat, suka mengeluh gitu loh. Orang ya kalau mengeluh sama saya enggak apa-apa. Ya, karena dalam proses konsultasi ya toh, spiritual. Tapi jangan mengeluh ke sembarang orang kan gitu. Ketemu koncone ngeluh, ketemu bolone SD ngeluh, bolone SMA ngeluh, sapa-sapa dikeluhi. Mati wae wis. Nyumpek-nyumpekin donya. Jadi ini adalah pelajaran tingkat lanjut setelah kita berzikir nafas. Jadi nanti akan membentuk karakter Bapak Ibu bahwa orang zikir nafas itu ya nerimonan gitu. Nerimo ini penting Bapak Ibu. Maka dalam tema kali ini bagaimana Allah melimpahkan rizki kepada kita secara lebih. Syarat utamanya harus nerima. Seperti apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbah Bejo sama Mas Beken. Bahwa kita ini posisi yang harus pertama harus nerima dulu. Nerima? Enggak bisa enggak. Hah? Bukan berusaha nerima, positioning. Kalau posisinya benar, nggak usah diterima, memang nggak ada yang diterima, wong posisinya wis nang kono. Gitu. Misalnya saya itu menginginkan minum kopi, adanya kopi pahit. Memang saya menginginkan kopi pahit, kan nggak ada yang diterima. Apanya yang diterima, wong sudah sesuai. Saya harus menerima itu kalau saya berkeinginan kopi manis, yang ada kopi pahit itu baru menerima. Tapi kalau posisi saya sudah memang saya menginginkan kopi pahit, ya sudah enggak apa-apa. Enggak ada yang diterima. Nah syarat itu sampai segitu loh Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu sedang sakit, syarat pertama untuk dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala harus nerima sakitnya dulu, sampai tidak berharap sembuh ya sakit, sampai tidak nerima sakit gitu loh. Ya wis, ya ini sakit gitu. Sampai nggak ada yang diterima lagi. Kalau aku tak nerima sakit ya, wah nerima sakit berarti kamu punya keinginan untuk tidak sakit. Banyak utang misalnya. Ya itu diterima wes, iya udah. Keinginannya tidak punya utang, kenyataannya punya utang, lah ini yang harus menerima. Lah berat atau menerima itu? Berat karena keinginannya tidak punya utang, kenyataannya punya utang, berat memang ya. Dan bisa menerima enggak? Enggak mungkin bisa. Terpaksa menerima bisa. Terpaksa menerima. Tapi kalau oh ya saya punya utang, oke, gitu. Oh ya saya punya utang. Pengen lunas. Yo ini bukan masalah pengen tidak pengen. Sekarang pelajarannya baru positioning. Nah itu terima. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi saya harapkan ya kita mau belajar menerima. Zikir nafas itu sejak pelajaran-pelajaran sekian tahun yang lalu, 5 atau 4 tahun yang lalu, berapa ya? 4-5 tahun yang lalu ya. Itu setelah DN ya nerima. Jadi kita itu zikir nafas di sini di Padepokan Patrap itu bukan hanya duduk, timpuh, DN, berjam-jam,
tapi nggak mau nerima. Itu kan banyak terjadi, Pak. Kok saya nggak merasakan sensasi apa-apa ya, Pak? Wes. Banyak nggak yang gitu? Banyak ngeluh ke saya. Itu kalau dia belajar DN tidak mindfulness. Di sini saya terangkan. Kalau tidak menerima sensasi ya diterima. Gitu. Pak, kaki saya kesemutan. Baru 10 menit kesemutan. Nggak nerima. Loh, jangankan Anda, Pak, jangankan jenengan. Loh, saya juga kesemutan sama. Tapi bagaimana menerima kesemutan? Nah, kok saya nggak naik-naik level ya, Pak? Kok biasa-biasa aja ya, Pak? Dikir napasnya. Nah, itu namanya tidak mindful. Nih, tidak mindfulness. Maka belajar dikir napas kalau tidak mindfulness, ya bosan lama-lama, Pak. Apa dikir napas? Seporona sebenarnya dikir napas ora iso apa-apa. Gitu. Ngapain juga belajar dikir napas? Dari dulu sampai sekarang juga nggak bisa apa-apa. Itu kalau tidak mindful. Kok tidak merasakan ketenangan hidup? Banyak ujian cobaan dari Allah. Karena tidak mindful. Jadi mindfulness itu adalah penerapan dikir napas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, pembahasan kali ini syaratnya udah dipahami ya. Syarat untuk berlimpah rezeki syaratnya udah tahu ya, harus mindful. Baik Bapak Ibu. Sebenarnya masalah rezeki itu adalah masalah pembahasan tentang ATP. Amanah tanda perintah. Ya, amanah. Amanah itu sebenarnya kita diberi amanah itu untuk berkhidmat. Kalau kita diberi amanah, maka kita berkhidmat, gitu loh. Melayani. Melayani itu pasti ada orangnya, toh, Pak. Kalau kita diberi anak, maka kita melayani anak. Kalau kita diberi amanah istri, berarti kita melayani istri. Kalau kita diberi mobil, berarti kita melayani mobil. Loh, mobil itu juga butuh pelayanan kita loh, Pak. Ketibane bannya itu gundul, ya ora diganti-ganti. Itu kan butuh pelayanan loh, Pak. Bagaimana mobil ini bahasa kita tuh dia senang dengan kita gitu, Pak. Kan gitu, Pak. Sudah tahu akinya tekor gitu. Mobil Blazer itu. Nekat aja tinggi. Itu kan mobilnya saya nggak suka gitu loh. Aku gantinan akiku gitu loh. Akinya ini gantinan gitu loh. Akhirnya ya, oh ini maunya akinya diganti. Mau dicas bola-bali itu. Sampai yang punya charger itu sampai bosan minjemi. Kamul minjemi bola. Ya tetap harus ganti. Wah ya ganti ternyata. Jadi dia butuh pelayanan kita. Karena amanah itu adalah pelayanan. Termasuk misalnya kita punya hewan peliharaan lah, misalnya ikan atau kita burung di sini, itu butuh pelayanan semua. Bahkan kita diberi rumah, diberi pekarangan, itu juga pelayanan, kita melayani gitu. Kalau sampai kita tidak melayani mereka, benda-benda itu, ya pasti akan terjadi mudorot gitu aja sudah. Kemarin ngobrol dengan Pak Joko, kebun jeruk yang sekarang tinggal di Boyolali, beliau dapat amanah kolam-kolam ikan. Ya, dulu beli tanah itu sudah ada kolam-kolam ikan yang besar-besar gitu. Oh. Jadi beli tanah bonusnya dapat kolam yang besar-besar itu di daerah Teras Boyolali. Ya, dia merasa bahwa Allah memerintahkan beliau ini untuk mengisi kolam itu dengan ikan gitu.
Akhirnya sekarang walaupun dia itu sebenarnya bukan peternak, bukan apa namanya, Pak? Bukan petani lah, bukan, dia biasanya di sablon, tapi karena ada amanah begitu ya dan ternyata alhamdulillah justru dengan ikan-ikan itu bisa menjadi tempat pelepas stres. Bahkan koi saya sebagian saya taruh di sana. Karena saya juga dapat amanah juga Pak, itu memijahkan koi itu sampai kekurangan tempat. Lah koi sebanyak gitu, kolamnya cuma satu. Saya juga mikir nih gimana menaruh ikan-ikan ini. Ya kalau ikan koi itu kan butuh tempat yang luas. Nah, akhirnya sama-sama amanah toh, dia punya kolam, saya punya ikan kan gitu. Ya kita taruh sana gitu. Kemarin ke sana naruh ikan. Nah, ini ya nanti dari situlah nanti Allah itu akan melimpahkan rezeki Pak. Karena kita melayani kemudian Allah akan memberikan rezeki lebih gitu. Jadi prinsipnya begini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu di dalam mencari rezeki itu salah konsep. Kita nyari uang itu salah konsep sudah. Kita kerja untuk nafkah keluarga itu salah konsep. Meskipun kita mencari nafkah untuk keluarga itu salah konsep. Saya cari uang untuk bayar utang itu salah konsep sudah. Karena antara mencari rezeki dan utang itu satu hal yang berbeda. Bukan seperti apa? Mur dan baut itu bukan, itu satu yang berbeda. Antara keluarga, kecukupan kebutuhan keluarga dengan bekerja itu berbeda gitu. Karena bekerja itu menjalankan amanah, sedangkan keluarga juga menjalankan amanah, tapi bukan sesuatu yang harus dicampur aduk. Ini amanahnya beda dengan ini gitu loh. Ini amanah kantor, ini amanah keluarga, kan beda. Jangan dimasukkan. Nah, nanti dari amanah kantor kita diberi amanah uang, kan gitu. Ya kan? Diberi gaji itu amanah. Nah, amanah ini ada tandanya dan ada perintahnya. Tandanya apa? Keluarga. Perintahnya apa? Untuk keluarga. Tapi jangan dicampur aduk. Saya bekerja untuk mencari nafkah. Itu seolah-olah kita itu mau menyaingi Allah. Seolah-olah kalau tidak ada kita, keluarga kita akan kelaparan. Kalau tidak ada kita, keluarga kita tidak bisa makan. Apa benar seperti itu? Enggak. Karena yang memberi makan, yang memberi hidup, itu adalah Allah, bukan kita. Kita kan seolah-olah jadi Tuhan. Nih, Bu belanja untuk makan, untuk apa? Untuk beli beras. Ya ini amanah beda, ini amanah beda gitu. Nah, sekarang yang saya bahas adalah bagaimana agar Allah itu melimpahkan rezeki kepada kita dengan konsep dan mindset yang benar. Prinsipnya pasti tentang ATP, amanah. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya ginilah sederhananya. Ketika kita pelayanan kita, khidmat kita meningkat kepada yang Allah amanahkan kepada kita, itu pasti Allah akan menambah rizki. Dari rizki itu kita gunakan untuk meningkatkan pelayanan kita kepada amanah yang Allah berikan. Nanti Allah akan berikan rezeki yang lebih. Nah, contoh begini, saya buka warung. Pertama warung itu ya warung makanan, makanan matangan itu bahasa Indonesia apa itu? Sayur-sayuran gitu ya Pak ya. Tapi ya sayur beneran, bukan sayur-sayuran. Sayur-sayuran makanan gitu. Pertama saya buka itu saya tutup dengan nggak punya apa-apa, cuma meja sama makanan itu. Oke, ada yang beli. Kemudian saya untung.
Saya untung, kemudian saya tingkatkan layanan saya, Pak. Apa? Saya membuat rangka dari kayu, dari pring, kemudian saya tutupi dengan plastik. Nah, itu kan pelayanan saya meningkat. Dari situ, Allah itu memberikan rezeki lebih, dagangan saya akan lebih laris. Ya, berarti kan Allah memberi rezeki lebih kan? Nah, kemudian rezeki lebih ini sebagian ya untuk keluarga, sebagian untuk saya, sebagian lagi itu untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Saya berkhidmat. Apa? Saya bisa beli kaca, tempat makan yang dari kaca. Dan kalau enggak saya pakai, bisa saya tutup. Nah, itu bentuk pelayanan. Artinya apa? Dari mulai tidak ditutupi sama sekali, kemudian pakai plastik, kemudian pakai kaca. Setelah dari kaca, orang kira-kira responnya bagaimana, Pak? Kalau belanja, beli makanan yang saya tutup dengan kaca bersih gitu, kira-kira orang percaya nggak dengan makanan yang saya jual? Tentang kebersihannya, tentang kesehatannya. Percaya enggak? Otomatis orang tertarik enggak untuk beli ke tempat saya? Akan lebih banyak enggak yang beli ke tempat saya? Nah, itulah, Pak. Pelayanan saya tingkatkan lagi. Misalnya. Apa? Saya beri lampu. Wah, lampu pemanas gitu ya. Sehingga sayurnya atau gorengannya itu bisa lebih hangat itu. Dari situ orang merasakan, ini kok lauknya hangat, ininya hangat, wah enak ya. Kira-kira orang akan beli ke tempat saya tidak? Beli, lebih banyak lagi. Nah itulah. Kemudian ada sebagian untung, saya tingkatkan layanan saya. Misalnya meja. Nah, kalau meja dulu pakai meja yang kayu begini, sekarang mejanya aluminium dan kaca misalnya. Yang tambah kelihatan bersih, kelihatan ini. Saya kemudian pasang banner di depan, kemudian tempat warung makannya itu saya cat, saya bersihkan, terus saya tingkatkan layanan itu terus. Bagaimana pokoknya agar pelanggan itu suka dengan layanan saya. Apa layanan saya buat biar orang-orang itu nyaman. Nah, otomatis gitu tuh rezeki akan datang terus, Pak. Nah, itulah yang saya maksud bahwa kita akan diberi rezeki oleh Allah kalau khidmat kita, layanan kita kepada orang itu juga semakin tinggi. Jadi semakin tinggi layanan kita, Allah akan memberi rezeki semakin lebih. Nah, dan itu saya kira bisa diterapkan ke banyak hal. Ya. Banyak hal. Nah, misalnya seperti inilah. Saya dapat amanah jamaah dzikir nafas. Jamaah dzikir nafas ini sebenarnya kalau mau belajar dari YouTube, dari web Solo Spirit Islam, dari postingan saya di Facebook itu saya kira sudah cukup gitu loh. Sudah banyak di situ saya tulis gitu. Tapi saya menangkap dari beberapa diskusi itu daya serap para jamaah itu sangat kecil sekali dari apa yang saya tulis. Saya nulis dari DNSA sampai ATP itu udah. Tapi yang diserap itu baru 5-10%. Ada yang paham DNSA, nggak paham 3T. 3T aja, T1 ya nggak sempurna. Ya ini terjadi problem gitu. Karena ini amanah untuk saya, maka saya harus mencari satu cara bagaimana jamaah itu bisa menyerap lebih banyak apa yang saya dapatkan dari Allah ini. Nah, kemudian saya buat buku. Ini buku tentang T1 sebenarnya. Tentang tasbih, tentang menerima. Cuma namanya aja saya bikin keren, mindfulness gitu. Ya orang kan
agak keren sidik gitu kan ya termasuk anu toh Pak. Ya termasuk layanan toh Pak. Jenengan tak misalnya ini cover ya, covernya seperti ini. Bahasanya bahasa Inggris, ini bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Oh, ini ada batunya, ini ada filosofinya, gambarnya juga menurut Mbah Zen itu gambarnya elegan. Kan bangga itu loh Pak, gowodaknya seneng gitu loh Pak. Misalnya bukunya datang, terus kita difoto itu bangga gitu loh Pak. Gowodak udah dibocah padahal. Sudah seneng gitu. Ini kan satu pelayanan juga dari saya. Saya nggak mau yang sak-sae gitu. Masalah cover aja ini sampai berbulan-bulan Pak saya. Penerbit nggak cocok, ya akhirnya cocok yang ini. Ini sampai ini pilihan terakhir. Nah, kemudian dalam buku ini saya susun bagaimana proses menerima itu dari belajar DN sampai dalam kehidupan. Ini isinya cuma menerima tok Bapak Ibu. Enggak, ya kalau ke ATPK ini cuma ini aja selingan, tapi ini intinya adalah menerima. Bapak Ibu kalau baca ini, ya ada beberapa yang sampai enggak sampai hati sampai lerense gitu. Karena apa? Di sini terjadi pergolakan, Pak. Jadi kayak ini loh. Ini tuh kayak dandani jero gitu loh, Pak. Lerense, rawa. Sampai nangis gitu kadang-kadang. Nah, sebenarnya saya pun juga sama, Pak, tapi nggak sampai nangis-nangis. Jadi saya tuh senang baca buku ini walaupun saya yang nulis, Pak. Karena waktu senggang gitu saya buka ini. Oh iya ya. Tak buka lagi. Oh iya ya. Kayak ini loh, Pak. Buku ini kayak bagi saya ya itu kayak ngajak ke sini, tek. Kayak ke sini, tek gitu. Kayak ngajak ke sini, tek gitu. Ditoto itu tek 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 tek. Nah, ini bukan ngelem bukunya dewe loh, Pak. Cuma saya menjelaskan ini memang penting untuk Bapak Ibu yang sudah belajar zikir nafas bagaimana bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan sehari-hari. Nah, para dai di daerah-daerah yang memang punya jamaah zikir nafas, tinggal request saja ke saya. Nanti akan saya kirimi buku gratis, gratis, ya, agar nanti bisa disebarkan ke jamaahnya. Ya, saya beberapa sudah saya kirimkan ke AA Yusuf, ke Habib Anam, ke Pak Kame yang punya jamaah gitu. Karena bagi saya tidak hanya masalah jual beli, masalah ini masalah untung, enggak. Prinsipnya adalah bagaimana teman-teman di daerah-daerah itu ya bisa belajar mindfulness juga. Ya, tadi aja yang tanya tentang mindfulness itu apa sih Pak, artinya Pak gitu. Ya, saya singkat aja, sadar Allah itu sadar itu artinya mindfulness. Ya kan? Mindful itu sadar itu, mindfulness itu sadar. Nah, cuma sadarnya tidak hanya di nafas gitu, tapi di kehidupan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi tentang rezeki yang berlimpah, mari kita tingkatkan khidmat kita. Tadi sebelum acara sempat ngobrol dengan salah satu jamaah yang sehari-hari beliau itu membersihkan sampah, menarik sampah, mengangkut sampah. Gitu. Ya kalau tugas beliau sih asal yang sudah ada di keranjang dimasukkan ke bak di gerobaknya itu sudah selesai. Terus saya tanya, lah kalau ada kotoran-kotoran gimana? Ya sudah saya bersihkan, wah itu namanya layanannya meningkat. Nah, terus saya minta lagi, kalau bisa Pak, itu ya tingkatkan layanannya. Sebagai penarik sampah apa misalnya, ketika sampah lewat ke depan rumah ya, misalnya rumahnya sudah buka,
ya agak teriak sedikit aja, Bu, Bapak mana yang masih kotor, di dalam rumah masih ada sampah enggak? Gitu. Saya tunggu. Gitu. Itu sebenarnya bukan tugasnya, tapi itu adalah bentuk layanan. Nah di situ nanti pasti Allah itu ngasih rezeki berlimpah sudah. Bisa-bisa yang punya rumah keluar tidak bawa sampah, Pak. Bawa apa? Bawa makanan, bawa beras. Mas niki mboten sampai pun telas, sampahnya udah habis. Ini ada beras 10 kilo. Wah, lumayan toh Pak. 1.000. 100.000 rupiah 10 kilo. Loh, iya dah. Padahal niatnya tidak itu, niatnya adalah melayani gitu loh Pak. Cobalah itu diterapkan ke semua apa yang sedang kita kerjakan gitu. Ya saya contohkan nggak, ada yang pesan, Pak saya pesan bukunya, tapi saya bayar hari Senin ya Pak, wah hari Senin kesuwen. Saya kirim dulu aja Pak. Itu kan bentuk pelayanan. Sajane yang ngenteni transferan dulu, nunggu transfer dulu, baru dikirim. Ya, harusnya kan gitu. Tapi enggak, saya tingkatkan layanan. Saya kirim dulu. Lah ngentara bayar piye? Ora apa-apa. Ora masalah gitu. Karena Allah Maha Murah bagi saya. Nah, itu layanan gitu. Memang layanan itu gini loh Pak prinsipnya. Kayak main judi Pak, maaf ya. Kayak main judi. Apa? Kita harus berani taruhan dulu Pak. Ya toh? Ada nggak main judi taruhannya nanti kalau sudah kalah atau menang? Ya nggak ada. Ya toh? Main judi itu ya, kita sama Allah itu juga gitu. Kita harus mendahului dulu. Kita harus memulai dulu, nanti baru Allah kasih rezeki. Maka barang siapa yang berniaga denganku, maka saya tanggung tidak akan rugi. Kalau kita meningkatkan layanan kita kepada amanah-amanah yang Allah sudah berikan, itu namanya kita sudah menjual ke Allah. Maka Allah akan membeli dengan harga yang lebih dari apa yang seharusnya. Nah gitu loh Pak. Saya menjual ke Allah. Buku saya kirim dulu lah. Mau transfer kapan terserah monggo. Bahkan ada yang transfernya kalau batu batanya udah laku. Oh saya kirim dulu enggak apa-apa. Pak, buku sudah sampai batu batanya belum laku. Enggak apa-apa, nanti aja. Kalau sudah laku transfer ke saya gitu. Pak kalau bukunya diutang boleh nggak dicicil? Boleh. Gitu. Mau dicicil berapa kali boleh. Santai mawon itu. Jadi kalau Pak diikhlaskan ya Pak, ya wes gitu Pak. Ini bagi saya itu yang penting itu Anda, Bapak Ibu itu semangat untuk belajarnya itu bagi, karena amanahnya saya di situ gitu loh. Karena beberapa orang, ini pelajar begitu, beberapa orang itu saya beri buku cuma-cuma, Pak. Tapi ya mau digledek ngene tak, Pak. Diwaca ora, ditemok ora. Oh ya Pak, makasih. Ngene iki terus piye, Pak? Di sini tuh lara hati loh, Pak. Aduh, iki orang ini enggak butuh tapi saya kasih gitu, Pak. Makanya kalau kamu butuh ya minta ada requestnya, ada ininya, baru tak kasih. Oh diem-diem aja ya sudah, saya juga diem-diem. Masalahnya saya nggak tahu Anda itu butuh nggak dengan buku ini. Masalahnya itu. Sebab ini bukunya juga buku agak-agak aneh Pak. Nek ramudeng ya ramudeng tenan Pak. Ini jane sini opo? Itu loh, ini sebenarnya isinya tuh apa? Opo koyo ngene ini ramudeng tenan, Pak. Maka saya juga enggak mau memberikan ke sembarang orang. Karena ini amanah buat saya, jangan diberikan kepada orang yang tidak memerlukan gitu. Diem ya saya diem. Gitu. Nah, jadi oh ya satu hal Bapak Ibu. Masalah harga. Wah ini ya.
Kita layanan misalnya, kita melayani, kita patok harga. Itu sesuai dengan layanan yang kita berikan. Jangan merendahkan, jangan memberikan harga yang murah atau terlalu tinggi. Yang sewajarnya dengan layanan yang kita berikan gitu loh Pak. Misalnya saya tukang cukur, ya tukang cukur itu sekarang berapa sih? 30.000 kali ya Pak? 15. Nah, itu nggak pakai keramas ya Pak. Nggak pakai keramas, nggak pakai dipijeti toh Pak. Loh, iya toh Pak? Loh, sekarang itu Pak, dengan hanya menambah keramas, layanan toh Pak itu Pak. Karena kebanyakan itu tukang cukur itu nggak bertanggung jawab dengan kotoran rambut yang ada di kepala. Itu kan nggak kurang aman. Saya tingkatkan layanannya. Hanya dengan keramas, hanya dengan dipijit-pijit gitu. Pijitnya rodok ngawur ayuan. Gitu Pak, yang penting dinyet-nyet gitu. Itu jadi 30.000 Pak. Coba 15.000 Pak. Loh, kenapa tidak 15.000 plus pijit-pijit? Oh enggak. Kalau 15.000 itu tarif potong aja Pak. Sekarang saya tambah layanan. Tambah. Nah, masalah harga itu enggak apa-apa dibuat tinggi, tapi sesuai dengan layanan yang kita berikan. Itu loh Pak prinsipnya. Kita tingkatkan layanan lagi, pakai semir. Semir ya Pak? Oh, semir. Semir abang. Tambah. Kira malah 1.000 neh. Pak jenggotnya dirapikan ya Pak? Oh iya. Loh, kok enggak akeh banget toh Mas? Lah tadi jenggot, bringos, pijet, keramas, ukur, semir. Ya. Jadi ini 1.000 Pak. Tapi, wah larang ya larang gitu, larang memang larang Pak. Tapi ketika saya mau potong rambut, kepikiran sana lagi Pak. Oh ya aku 1.000 wis komplit. Ya, kan enak Pak. Jadi enggak masalah Pak. Memang kita zamannya harus berani memberikan layanan lebih dengan harga yang lebih Pak. Jangan memberikan pelayanan biasa-biasa saja dengan harga yang murah, itu pasti nggak dipakai sekarang Pak. Udah, saya ngeposkan ini Pak, yang dijemput, diambil ke rumah Pak, serbutan Pak. Saya ambil ya Pak, saya ambil ya Pak. Kenapa? Itu bentuk layanan. Nah itulah Bapak Ibu, sedikit tentang bagaimana kita, bagaimana Allah itu memberikan rezeki kepada kita dengan basic ATP, dengan meningkatkan layanan. Pokoknya Bapak Ibu hidup sekali harus digunakan untuk melayani, melayani banyak orang. Amanah. Insya Allah itu rezeki itu nggak angel-angel gitu loh Bu. Orang DN itu harusnya itu rezeki berlimpah Pak. Jangan memperhatikan pekerjaannya. Karena pekerjaan apapun itu bisa kita gunakan untuk melayani. Bapak Ibu boleh sedih. Kalau belum tahu saya bisa melayani apa ya, itu baru. Urip kok ra iso ngelayani wong itu alamat Pak. Gitu Pak. Itu kan nggak ada manfaatnya itu. Biasanya sebentar lagi tutup usia. Lah wis ora ono manfaate ya ta. Wis pensiun, wis ora ngopo-ngopo, ning omah meng ndelok TV, bar kuwi turu, maem tok wis bar kuwi turu meneh. Wis ning ngarep omah lungguh-lungguh, wis ora ono manfaate gitu loh Pak, hidup itu Pak. Bapak wis pensiun. Itu biasanya terus loro-loronen, kena kolesterol, diabetes, jantung, stroke, mati Pak. Karena apa? Memang nggak ada manfaatnya hidup di dunia. Apalagi corona seperti ini Pak. Oh, sing warase dipateni pemene sing tidak ono manfaate. Bak-baki memenuhi dunia aja. Cobalah mulai sekarang ya Bapak Ibu, kita berikan pelayanan kepada
kepada siapapun. Ya, tugas kita melayani. Punya istri ya melayani istri. Punya suami ya melayani suami. Punya anak ya melayani anak. Punya jamaah ya melayani jamaahnya. Nah, itu. Insya Allah hidup kita akan penuh berkah. Bagus, mari kita latihan, zikir nafas, sadar Allah. Dari rumah kita masing-masing. Yang ada di rumah silahkan duduk santai, duduk rileks. Ya, boleh dikendorkan dulu kakinya. Mungkin sudah mendengarkan saya barusan ya. Saya juga kesemutan ini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kesemutan itu nggak boleh diselonjorkan ya. Tapi dibuat sujud. Nah, itu cepat hilangnya. Dibuat sujud, dibuat rileks. Oke Bapak Ibu, di rumah bisa cari posisi yang nyaman. Bisa bersandar di sofa atau tiduran juga boleh. Ya, nah seperti ini. Ya, ini kakinya, jari-jarinya saya tekuk. Ini namanya stretching di bagian kaki. Nah, nanti kendorkan lagi. Ini saya tadi karena duduknya pakai duduk timbuh Bapak Ibu. Kalau sudah sering duduk timbuh itu duduk sila jadi nggak enak. Karena nggak tahu kakinya udah terbentuk kali ya. Baik. Bentar Bapak Ibu ya. Nanti seperti biasa saya akan mengantarkan zikir nafas sampai level 4. Silahkan Bapak Ibu nanti lanjutkan. Siaran akan saya akhiri. Siaran akan saya akhiri dan Bapak Ibu tidak harus mengikuti menyelesaikan zikir nafasnya. Bisa Bapak Ibu lanjutkan untuk berzikir nafas. Baik Bapak Ibu. Baik, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu, rileks, santai. Kita mulai level 1, menyadari nafas. Bapak Ibu sadari nafasnya yang masuk dan keluar. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tugas Bapak Ibu adalah menyadari nafas.
Baik Bapak Ibu. Sekarang kita mulai level 2. Level 2, kita menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Kalau tadi menyadari nafas, sekarang menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Jadi satu tingkat lebih tinggi, yaitu menyadari Allah yang sedang menggerakkan nafas kita. Kemudian kita iringi zikir dalam hati. Ketika nafas masuk nafas keluar Allah. Nafas masuk nafas keluar Allah. Ya, Bapak Ibu berada di level 2 sekarang, yaitu menyadari Allah yang menggerakkan nafas dan menyebut dalam hati setiap nafas masuk dan nafas keluar Allah. Baik Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu masuk ke level 3. Level 3 Bapak Ibu, ketika nafas masuk, jiwa kita mendekat ke Allah Bapak Ibu. Kesadaran kita mendekat ke Allah. Kita menyadari bahwa kita mendekat ke Allah. Ketika keluar nafas, Allah. Dalam hati berzikir, Allah. Maka jiwa kita berserah. Atau kita menyadari bahwa kita sedang berserah kepada Allah. Jadi ketika nafas masuk, mendekat ke Allah. Nafas keluar, berserah kepada Allah. Menyadari mendekat, menyadari pasrah. Menyadari mendekat, menyadari pasrah. Mendekat, pasrah. Mendekat, pasrah. Terus Bapak Ibu lakukan dengan mendekat ke Allah, kemudian pasrah, mendekat lagi dan pasrah. Baik Bapak Ibu. Pada keadaan Bapak Ibu dengan pasrah total, maka akan mengalami sensasi kosong. Sensasi hampa.
sensasi ketiadaan, sensasi fana. Ketika itu sudah Bapak Ibu capai, Bapak Ibu alami, maka masuklah ke level 4 Bapak Ibu. Ketika yang ada hanya Allah, disadari yang ada hanya Allah. Jadi kehampaan tadi, kekosongan tadi disadari yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, Allah, disadari kekuatan yang ada adalah kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Ketika Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Nafas masuk, yang ada hanya Allah. Nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Allah, kekuatan Allah. Nafas masuk, yang ada hanya Allah. Nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Terus afirmasi ini Bapak Ibu jalankan, Bapak Ibu lakukan. Sampai Bapak Ibu benar-benar menyadari adanya satu kekuatan. Kekuatan yang meliputi seluruh alam semesta ini. Nah, disitulah Bapak Ibu kita tercelup di dalam lautan kekuatan Allah. Dan itulah yang dinamakan dengan Sibghatullah, lautan kekuatan Allah, dan kita menjadi bagian dari lautan, masuk ke dalam lautan itu. Tercelup kita ke dalam lautan itu, Sibghatullah, celupan Allah. Di situ Bapak Ibu terus berzikir hu Allah dalam hati, dalam kesadaran tenggelam di dalam lautan kekuatan Allah. Tenggelamlah kita di dalam lautan kekuatan Allah. Sibghatullah. Baik, Bapak Ibu, malam ini kita sudah belajar 3 nafas 1 sampai 4. Bapak Ibu silahkan melanjutkan zikirnya sampai selesai, sampai Bapak Ibu merasa cukup. Terus duduk di level 4, berada di level 4, berlama-lama di situ. Saya akan mengakhiri sesi dari siaran ini. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan.